Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik kali ini, kita akan belajar bersama tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4B halaman 55 sampai 57. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar bersama muatan IPA, pengelolaan sampah, dan barang-barang bekas. Jika anak-anak mengamati benda-benda di sekitar, banyak sekali ya, benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, yang tentunya akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita yang jika sudah digunakan akan menyisakan sampah. Nah, saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R. Apa 4R itu? Ya, benar sekali anak-anak. 4R, yaitu yang pertama reuse, kemudian yang kedua reduce, dan yang ketiga recycle, yang keempat replace. Baik, kita mulai. Yang pertama, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Jadi, jika di rumah anak-anak menjumpai kaleng bekas cat, anak-anak bisa menjadikan kaleng bekas tersebut menjadi tempat sampah atau pot tanaman. Ya, anak-anak. Selanjutnya, reduce. Artinya, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Selanjutnya, recycle. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, replace. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Karena sapu tangan lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan tisu. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar bersama materi menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Nah, pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral.
Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Kita juga dapat mengemukakan komentar apakah komentar teman sudah sesuai dengan cerita. Kemudian kita dapat menilai komentar teman-teman kita apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas. Silakan pada muatan IPA, anak-anak menuliskan kegiatan pengelolaan sampah dan barang bekas yang pernah kalian lakukan dan tuliskan kegiatan itu apakah termasuk reuse, reduce, recycle, atau replace. Jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.